Oke, kita ada di chapter ketiga ya, yaitu nanti di chapter ketiga kita belajar mengenai caranya membedakan kalau nanti Miss menemukan ada verb yang berakhiran dengan ed. Nah, apakah dia verb 2 berarti predikat ya, ataukah dia bukan, atau apakah dia verb 3? Kalau verb 3 berarti bukan, karena dalam bahasa Inggris bentuk verb 2 dan verb 3 itu sering sekali sama ya, kadang ditambah ed, kadang bentuknya sama seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar caranya menentukan apakah verb ed atau verb 2 apakah bagaimana caranya membedakan verb 2 dan verb 3 sedangkan bentuknya itu sama, oke? Tapi sebelumnya kita review sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya supaya nggak lupa ya. Oke, jadi hari pertama sampai hari kedua kemarin kita sudah kenalan sama sentence atau kalimat yang mana wajib dia punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari noun atau kata benda, kalau nggak gitu dari pronoun atau kata ganti. Kemudian predikat itu dibuatnya dari verb atau kata kerja, seperti itu. Nah, tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SIS, kalau nggak gitu verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Tapi kalau Miss menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1, dia bukan predikat. Oke. Kemudian kalau di dalam kalimat mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, sebenarnya nggak apa-apa. Nanti kalimatnya jadi majemuk, oke, atau kompound atau complex sentence kalau dalam bahasa Inggris. Intinya subjek predikatnya lebih dari satu, itu syaratnya harus ada kata hubung atau conjunction. Dan conjunction itu dibagi menjadi dua jenis secara pemakaiannya ya, atau dari pemakaiannya, yaitu yang pertama ada fanboys, yang kedua ada selain fanboys. Nah, fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Sedangkan selain fanboys ini ada banyak sekali. Ya, contohnya ada because, since, artinya karena, dan seterusnya yang kemarin sudah kita sebutkan. Oke. Nah, apa bedanya conjunction yang fanboys dan conjunction yang selain fanboys? Bedanya adalah di penempatan, ya. Jadi kalau fanboys itu penempatannya dia selalu di tengah-tengah kalimat alias tidak boleh di paling depan, ya. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh, dia pindah paling depan nggak apa-apa. Karena nanti kalau dirumuskan, kalau fanboys itu cuma satu, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, rumusnya nanti ada 3. Ya, ada 3 kemungkinan. Jadi yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat. Yang kedua subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Dan yang ketiga, conjunction subjek predikat, subjek predikat. Seperti itu. Nah, contoh soalnya, ada conjunction yang unik ya. Maksudnya unik ini berbeda dari conjunction yang satunya, yaitu yang fanboys. Kalau yang fanboys ini tidak selalu menandakan kalimatnya butuh 2 subjek, 2 predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contohnya nomor 1 sampai 5 kemarin. Ya. Tapi fanboys juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Dan jika fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan wajib setara atau paralel, Miss. Nah, untuk yang salah itu contoh yang salah ada di kotak di bawah ini. I like coffee and happy. Nah, di situ ada and menghubungkan kopi dan happy yang mana dua kata ini kelas katanya beda. Maka ini salah, nggak bisa dihubungkan pakai fanboys. Seperti itu ya. Berarti harus kita ganti happy-nya karena ini tempatnya objek dan kata sifat tidak bisa jadi objek. Jadi kita carikan kata benda lain, misalkan I like coffee and milk. I like coffee and snack. Contohnya seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, Miss. Kira-kira sama caranya ya, kita cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke Miss, apakah di soal ada predikat, Miss? Kalau kalau ditarik dari depan ke belakang, adakah predikat di situ? Ada, Sir. Yaitu? Expense. Oke, expands, that's right. Subjeknya expands sudah ada belum? Belum ada. Belum ada, berarti di sini kita hutang subjek. Nah, tapi di situ ada koma. Sebelum koma itu ada predikat lagi, Miss. Yaitu kata freezes. Oke, itu artinya membeku. Dia kata kerja verb SES. Subjeknya adalah water.
Oke, nah sebelumnya subjek itu ada conjunction when. Nah tadi Miss menemukan ada predikat setelah koma yaitu expands yang mana dia belum punya subjek. Artinya di sini kita diminta mencari, disuruh mencari subjeknya. Nah A, B, C, D kira-kira yang bisa jadi subjek yang mana Miss? It. Ya, that's right, yang it ya, yang alpha. Nanti kalau diartikan ketika air membeku di dalam retakan suatu batuan, retakan dari batuan-batuan, dia maksudnya air itu mengembang, menyebabkan batuannya pecah seperti itu atau terbelah ya. Oke, next contoh kedua untuk bentuk kalimatnya yang ini ya. Jadi conjunction subjek predikat nanti kalau lengkap seperti itu. Nah, untuk contoh kedua caranya sama, ditarik dari depan ke belakang apakah ada predikat? Ada. Yaitu Are. oke, subjeknya are di sini yang mana, Miss? All cherry trees. Alright, all cherry trees. Oke, jangan buru-buru dulu. Kita cek ke belakang. Apakah ada predikat lagi? Ada. Yaitu? Are. Oke, good. Subjeknya yang mana? They. They. Nah, di situ ada conjunction when. Oke, berarti kalimatnya sudah lengkap. Sorry, Miss. Jangan buru-buru dulu lagi ya. Karena setelah koma, saya ternyata menemukan ada predikat lagi, Miss. Yaitu kata? Are. Ya, ada are cultivated. Ya. Subjeknya are cultivated di sini yang mana? Some species with inferior fruit. Ya, that's right. Jadi subjeknya adalah some species. Kata bendanya di spesiesnya. Ini saya salah melingkari ya, Miss. Saya tadi tidak melihat. Jadi harusnya subjeknya adalah di some species. Ini salah. Oke, nanti saya perbaiki. Jadi di situ ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa, Miss? Kita kehilangan apa? Conjunction. Ya, that's right. Kita kehilangan conjunction. Nah, berarti jawabannya yang mana, Miss? Although. Yang jawabannya adalah ya, yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan itu adalah meskipun semua pohon ceri itu sangatlah menarik ketika mereka mekar. Beberapa spesies dari ceri tadi dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk bunganya seperti itu ya. Nah, berarti di situ ya kita butuhnya adalah conjunction seperti itu. Sebentar, Miss, saya perbaiki dulu ya. Oke. Oke, jadi itu ya subjek, predikat, oke, conjunction. Nah, that's right. Sudah benar? Oke, berarti di situ kita butuhnya adalah conjunction. Correct, Miss. Jawabannya adalah yang alpha ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh nomor 3. Caranya sama. Dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah ada predikat di situ, Miss? Are. Oke, ada are. That's right. Subjeknya yang mana? Hot springs. Good, hot springs. Kemudian apakah ada predikat lagi kalau kita tarik ke belakang? Predikat nggak ada. Apakah ada subjek kalau kita tarik ke belakang? Nggak ada. Apakah ada conjunction? Ada. Ya, that's right. Yaitu although ya. Nah, berarti di situ di titik-titik kita butuh apa, Miss? Subjek predikat. Subjek dan predikat. That's right. Berarti cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Kira-kira jawabannya yang mana berarti? Delta. That's right. The answer is delta. Oke. Nanti kalau diartikan sumber air panas merupakan salah satu dari fitur apa ya? Fitur fitur yang menandakan seperti itu, yang paling unik seperti itu ya dari area-area dari aktivitas vulkanik yang baru, yang baru gitu ya, yang baru-baru ini gitu. Meskipun mereka juga ada di beberapa area less abundantly itu yang kurang banyak gunung merapinya seperti itu. Atau di sini maksudnya less abundantly itu kurang banyak aktivitas vulkaniknya seperti itu. Oke, intinya kita di situ butuh subjek predikat dan ABCD yang subjek predikat adalah yang delta. Good job, Miss. Lanjut lagi ke nomor 4. Caranya sama. Kita cari predikat dulu di situ. Apakah ada predikat, Miss? Is. Ya, that's right. Ada is. Subjeknya yang mana? Hanya home.
Alright, hanya home. Kemudian kalau ditarik ke belakang, apakah ada apakah ada predikat? Predikat nggak ada. Apakah ada subjek? Nggak ada. Apakah ada conjunction? Ada N. Yaitu ada and. Nah, ada conjunction berarti kemungkinan dan dia fanbase misalnya. Kalau fanbase itu bisa setelahnya subjek predikat, bisa juga bagian dari kalimat yang sama dengan yang sebelumnya and. Kita cek dulu subjek predikat di pilihan ganda. Ada nggak Miss di pilihan ganda subjek kemudian predikat? Subjek kemudian predikat nggak ada. Nggak ada ya. Adanya yang alpha itu ditambah conjunction, nggak bisa ya. Nah, berarti kita bukan mencari subjek predikat di situ, tapi mencari yang setara, Miss. Di situ bagian dari kalimat yang setara. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, Miss? Dance teacher. Dance teacher, kata benda ya, karena sebelumnya and di situ ada kata benda yaitu a doctor, choreographer, sama dance teacher berarti gandengannya. Oke, jawabannya adalah delta. Nice. Oke, kita lanjut lagi ke contoh terakhir untuk conjunction. Caranya sama, cari predikat, Miss. Kalau ditarik dari depan ke belakang, adakah predikat? Contains. Contains, that's right. Subjeknya contains yang mana? American Sign Language. Good. American Sign Language itu adalah subjeknya. Jangan buru-buru dulu. Kita tarik ke belakang lagi. Apakah ada predikat? Is Alright, used. is used. Ya. Apakah sudah ada subjeknya? Is used di sini. Belum ada. Belum ada. Berarti kita hutang subjek sama conjunction untuk untuk menyambungkan nanti ya. Jadi cari conjunction sama subjek di pilihan ganda. Ada nggak Miss di pilihan ganda conjunction kemudian subjek? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dua predikat di sini yaitu contain sama is used itu dihubungkan dengan fan voice karena subjeknya sama-sama American Sign Language. Maka nggak perlu disebutkan lagi setelah fan voice. Kalau disebutkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Nah, berarti jawabannya yang mana di situ? N. Ya, the answer is and yang alpha ya. Nanti kalau diartikan bahasa isyarat Amerika mengandung lebih dari 4.000 apa ya? Sign di sini artinya gerakan mungkin seperti itu ya. Gerakan dan digunakan oleh lebih dari half a million itu adalah ya 1,5 juta orang seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang alpha ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari kelima contoh yang kita bahas tadi Miss sebelum lanjut ke materi hari ini yaitu aktif pasif. Enggak. Nggak ada ya, komplit ya berarti. Baik, kalau nggak ada lanjut ke chapter 3 yaitu penggunaan kata kerja yaitu yang aktif dan pasif di dalam kalimat. Seperti itu karena kemungkinan besar dan pasti Miss nanti pasti waktu tes, real test itu akan menemukan ada verb yang berakhiran dengan ed. Nah, verb yang berakhiran ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Hari ini kita belajar cara menentukannya ya. Oke, jadi kata kerja itu kalau dimaknai atau kalau diartikan, jadi syaratnya harus kita tahu artinya dulu, Miss. Oke. Itu nanti ada dua secara makna. Ada yang artinya aktif, ada yang pasif. Nah, untuk maksudnya aktif pasif itu gimana? Saya akan jelaskan dengan contoh atau demonstrasikan menggunakan kalimat ya. Di situ ada kalimat kalau yang aktif itu the man bit a crocodile last night. Pria itu menggigit seekor buaya tadi malam. Oke, jadi dinamai aktif karena kata kerja itu yang melakukan adalah benda sebelumnya atau si subjek kalau kasusnya di sini karena kata kerjanya sebagai predikat. Ya, makanya disebut dengan kata kerja aktif. Seperti itu. Dan kata kerja aktif itu boleh punya objek, Miss. Bahkan kalau kata kerjanya memang kalau diartikan butuh objek harus dikasih objek. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang pasif contohnya adalah the man was bitten by a crocodile last night. Pria itu digigit oleh buaya tadi malam. Nah, di situ kata kerjanya adalah digigit kalau diartikan. Nah, pria itu atau si subjek itu bukan yang melakukan, justru dia yang kena. Dia diem malah dia kena. Nah, itulah kenapa dinamai kata kerja pasif karena kata bendanya bukan yang melakukan, justru dia yang kena seperti itu, ya. Dan pasif itu tidak boleh punya objek, Miss.
Oke, jadi di apa namanya, di garis bawah atau diingat-ingat, pasif itu tidak boleh punya objek dalam bahasa Inggris, ya. Oke, mungkin untuk konsep atau bedanya aktif sama pasif, ada yang ingin ditanyakan, Miss? Enggak, Sir. Clear ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan langsung potong saja ya, Miss. Oke, jadi nah kata kerja entah dia aktif, entah dia pasif, itu ada di predikat dan ada juga di selain predikat. Kan kemarin kita belajar tuh, kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, yaitu verb 1, verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary verb. Itu nanti fungsinya di kalimat dia jadi predikat. Tapi ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Nah, itu bukan predikat. Kata kerja, entah dia di predikat, entah dia di bukan predikat, itu ada yang aktif, ada yang pasif, Mas. Nah, kita bahas dulu yang di predikat dulu, yaitu verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb. Nah, untuk aktif, mungkin lebih gampang kita ke pasif aja, Mas. Pasif itu bentuknya cuma satu. Kalau dia di predikat, Mas, yaitu be verb 3. Oke. Nah, kalau nanti aktifnya yaitu selain be verb 3 yaitu verb 1 verb SIS, kalau nggak gitu verb 2, kalau nggak gitu auxiliary verb, itu dia adalah aktif ya, kecuali auxiliary verbnya berupa be verb 3. Selain be verb 3 itu aktif. Oke. Contohnya ada kata eat artinya makan, nanti kalau dipasifkan jadinya be eaten artinya dimakan. Seperti itu. Nah, nanti yang dirubah cuma be-nya. Eaten-nya tetap verb 3. Be-nya bisa saja is, bisa saja are, bisa saja am, was atau were dan teman-temannya itu tergantung kata sebelumnya. Seperti itu. Nah, contoh di kalimat yang aktif dulu. Diana eats rice. Diana makan nasi. Jadi yang melakukan Diana dan di situ setelah eats boleh punya objek karena eats memang boleh punya objek, ya. Tapi bandingkan ketika dipasifkan jadinya rice is eaten by Diana. Nah, itu to be verb 3 berarti nggak boleh punya objek, ya. Makanya setelahnya ada preposisi by. Oke. Nah, itu nanti kalau diartikan nasi dimakan oleh Diana. Nah, bukan subjeknya yang melakukan predikat, justru subjeknya yang kena. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Diana has eaten rice. Nah, hati-hati dengan has, Miss. Has itu bukan to be ya, walaupun sama-sama auxiliary, dia bukan to be. Jadi kalau ada has verb 3 artinya tetap aktif. Seperti itu. Jadi kalau Diana has eaten rice, nanti kalau diartikan Diana itu pernah makan nasi atau Diana sudah makan nasi. Seperti itu. Tapi ini juga bisa dipasifkan. Jadi Diananya, rice-nya pindah ke depan. Jadi rice, kemudian sudahnya tetap ya, karena rice 1 ya pakainya has. Kemudian to be-nya dimasukkan. Nah, kenapa di sini pakai been? Karena sebelumnya ada has. Setelahnya has harus verb 3. Kalau mau ditambahkan be-nya harus dibentukkan verb 3, yaitu been. Baru it-nya tadi di verb 3 kan, untuk bisa jadi pasif ya. Jadinya eaten. Jadinya rice has been eaten by Diana. Nasi pernah atau nasi sudah dimakan oleh Diana. Seperti itu. Jadi pasif tidak boleh punya objek, bentuknya selalu to be verb 3. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja aktif pasif di predikat ada yang ingin ditanyakan, Miss? Silahkan. Enggak, lanjut, Sir. Lanjut ya. Oke, nice. Kita lanjut ke kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing, verb 3 dan to verb 1. Nah, kalau yang selain predikat, yang tidak bisa jadi predikat itu, yang aktif adalah verb ing. Jadi contohnya eating itu artinya yang mau makan. Kalau yang pasif itu yang eaten, yang verb 3, yang berdiri sendiri tanpa to be. Jadi kalau ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary, kemudian ada to be verb 3, nah dua-duanya pasif. Bedanya kalau to be verb 3 itu dia adalah predikat, tapi kalau verb 3 aja dia bukan predikat. Tapi dua-duanya sama-sama pasif, seperti itu. Nah, selain itu, selain be verb 3 sama verb 3 aja itu aktif semua artinya, ya. Nah, contohnya di situ misalnya kalimatnya adalah the girl eating rice at the table is Diana. Gadis yang makan nasi di meja tersebut itu adalah Diana. Seperti itu. Nah, di situ eating yang memakan, di situ ada objeknya rice. Karena aktif boleh punya objek dan memang rice itu boleh dikasih objek ya, Miss.
Kemudian kalau yang pasif contohnya adalah the food eaten by Diana right there is rice. Makanan yang dimakan oleh Diana di sana itu adalah nasi. Jadi setelah eaten tidak boleh ada objek karena dia pasif. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang to verb 1 kan ketinggalan tadi. Jadi kalau ada to verb 1 artinya umumnya atau pada dasarnya to verb 1 itu aktif, ya. Nah, tapi untuk jadi pasif to juga bisa. Nanti setelah to dikasih be verb 3 langsung. Jadinya to be verb 3. Dan bentuknya sudah fix seperti ini. To, kemudian be, kemudian verb 3. Oke, artinya untuk dimakan. Contohnya, we need a spoon to eat this soup. Kita perlu sebuah sendok untuk memakan sup ini. Kalau yang to be verb 3, the rice is ready to be eaten. Nasinya sudah siap untuk disantap atau dimakan. Nah, itu bedanya setelah eat, yang to eat atau aktif itu boleh dikasih objek. Kalau yang setelah to be eaten nggak boleh dikasih objek karena dia pasif. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk ya, Mas, atau pemakaian kata kerja ada yang aktif dan pasif. Caranya seperti itu tadi. Nah, sekarang ke pengecualian. Nah, jadi tidak semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa dipasifkan, Miss. Ada beberapa kata kerja itu yang selalu aktif seperti itu. Nah, kita bahas dulu kata kerja itu yang bagaimana yang bisa dipasifkan. Jadi, hanya kata kerja yang kalau kita artikan itu dia butuh objek atau sebutannya di grammar itu transitive verb ya, Miss. Itu yang bisa dipasifkan. Oke, contohnya ada refract, artinya refract itu membelokkan atau bahasa Indonesianya yang enak, refraksi itu itu loh, membiaskan seperti itu. Emit artinya mengeluarkan, produce artinya menghasilkan atau memproduksi, obtain artinya mendapatkan, cause artinya menyebabkan, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau ada kata kerja, kalau kita artikan dia kok butuh objek, berarti dia bisa dipasifkan. Nah, contohnya saya akan pakai kata produce, artinya menghasilkan tadi ya. Contoh kalimatnya yang aktif adalah some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, nanti kalau dipasifkan juga bisa karena produce di situ punya objek. Maka objeknya nanti jadi subjek, jadinya resin is produced by some trees in large quantities. Nah, bedanya yang bawah itu resin itu dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, bedanya adalah yang atas itu produce boleh punya objek karena dia aktif. Dan produce memang harus dikasih objek ya, nggak mungkin kita hanya bilang hari ini kita akan menghasilkan. Pasti orang yang kita ajak ngomong tanya tuh, menghasilkan apa? Seperti itu. Nah, berarti menghasilkan butuh objek. Oke. Nah, tapi kalau yang dipasifkan, ketika kata kerja yang butuh objek terus dipasifkan, kalau sudah pasif nggak boleh punya objek dalam bahasa Inggris. Seperti itu, Mas. Nah, bandingkan dengan kata kerja yang tidak butuh objek atau istilahnya adalah intransitive verb. Nah, kalau Miss nanti menemukan ada verb yang dia intransitif atau tidak perlu objek kalau diartikan, dia nggak bisa pasif alias selalu aktif. Nah, contohnya kata occur, terjadi atau ada juga bisa occur itu. Appear artinya adalah nampak atau kelihatan. Fall artinya jatuh. Search artinya apa ya? Search itu menikuk seperti itu, Mas. Kemudian ada react, bereaksi, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau ada kata kerja yang dia diartikan itu nggak butuh objek, nah berarti dia tidak bisa pasif. Alias kalau nanti Miss menemukan ada occurred, appeared, kemudian fell. Kalau fell jelas sekali, fell sama fallen verb 2 verb 3-nya beda ya. Nah, kemudian ada searched sama reacted. Nah, itu dia sudah pasti dia adalah verb 2, bukan verb 3. Ya, karena dia tidak bisa pasif, dia selalu aktif. Jadi kalau menemukan occurred, maksudnya occurred yang berdiri sendiri ya, kata kerja ini yang ditambah ed terus dia berdiri sendiri, nah pasti dia verb 2, pasti dia predikat, seperti itu. Contoh kalimatnya adalah, saya pakai kata kerja fall, contohnya adalah, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan, di tahun 1992,
pemerintahan komunis Afghanistan jatuh ke tangan Taliban. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan, Miss? Silahkan. Tadi yang aktif sebagai predikat itu kan yang the rice eating the girl eating rice is Diana. Kalau nggak salah ya, Sir ya. Iya, Nah, betul. itu kan Yang predikat atau yang selain predikat? yang predikat. Kalau yang predikat yang ini, sesudahnya itu, Sir, yang the rice the girl berarti eating. yang selain predikat ya? Yang nggak bisa jadi predikat ya? Oh iya, yang itu. The girl eating rice at the table is Diana. Itu berarti predikatnya is ya, berarti ya. Betul, predikatnya adalah yang is. Miss. Subjeknya yang mana, Miss? Subjeknya the girl eating rice. That's right. Kata the sampai kata table ya. Tapi intinya atau yang pengen diomongin dari subjeknya atau inti dari si subjek itu adalah kata bendanya, yaitu girl-nya. Yang pengen diomongin itu adalah girl-nya. Nah, kata yang menjelaskan kata girl ini yang panjang ini namanya adjective. Atau ada keterangan juga di situ, at the table itu. Dia menjelaskan kata benda girl, menjelaskan si subjek. Seperti itu. Oke. Dapat ya? Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, Miss? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya, baik. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya kira-kira seperti ini, Miss. Nah, ini kalau ditarik dari depan ke belakang nih, pas setelah titik-titik, Miss menemukan kata discussed. Nah, kira-kira discussed di sini dia aktif atau pasif, Miss? Verb 2 atau verb 3? Pasif. Pasif ya. Kenapa, Miss? Karena baik. Ya, that's right. Hampir 99% lah. Member saya kalau saya tanya kenapa kok discuss itu pasif, karena ada by-nya. Padahal gini, Miss. By itu tidak selalu menandakan dia pasif ya. Contohnya yang kemarin kita pelajari di hari pertama kalau nggak salah itu ada kalimat protozoans. Jadi like bacteria, protozoans reproduce by splitting into two. Atau saya tulis saja biar nggak membayang-bayangkan, seperti itu maksudnya. Jadi kemarin saya ingat di hari pertama itu ada soal yang berbunyi seperti ini. Like bacteria, kemudian like bacteria, terus protozoans, kemudian ada bla bla bla, ya kan? Kemudian by splitting into two. Nah, seperti ini. Nah, terus di jawaban kemarin jawabannya adalah reproduce alias bereproduksi. Reproduce. Nah, seperti ini. Nah, reproduce di situ aktif ya, Miss. Jadi maksud saya adalah by itu tidak selalu menandakan kalau sebelumnya itu harus pasif. Karena by sendiri artinya ada beberapa ya, ada banyak arti dan ada penggunaannya juga beda-beda seperti itu. Tapi kelas katanya sudah pasti dia adalah preposisi seperti itu. Nah, jadi maksud saya by itu tidak selalu menandakan dia pasif kata kerja sebelumnya. Nah, cara mengeceknya gimana? Nah, di awal tadi saya bilang, jadi kata kerja secara makna atau kalau diartikan itu ada dua. Ada aktif, ada pasif. Nah, berarti untuk mengetahui apakah dia aktif atau pasif, kita harus artikan dulu, Miss, verb satunya. Discuss itu artinya apa, Miss? Mendiskusikan. That's right, mendiskusikan atau membahas ya. Kalau saya bilang ke Miss, Miss hari ini kita akan membahas. Terus saya diem. Kira-kira kalimat yang saya ucapkan sudah selesai belum? Belum. Belum ya, nanti pasti Miss bertanya gimana, Miss? What's the topic? Ya, membahas apa kayak gitu ya. Topik apa yang mau dibahas kayak gitu. Nah, artinya membahas itu butuh objek. Nah, terus kita balik lagi ke soal, apakah setelahnya discuss ada objeknya? Enggak. Nggak ada ya, tiba-tiba preposition by. Otomatis discussed di sini artinya bukan membahas. Jadi bukan verb 2 dia.
tapi verb 3 ya. Jadi betul discuss ini verb 3 Miss, cuman alasannya aja yang tadi yang saya ingin luruskan ya. Jadi memang itu bukan predikat karena dia verb 3. Berarti kita cari ke belakang lagi sampai nemu predikat lagi. Nah, pas kita mencari predikat nih, menabrak ada conjunction yaitu when. Kemudian ada subject it, ada predikat was proposed. Jadi di sini ada CSP, ada conjunction subject predikat. Dan kalau kita tarik dari depan sampai when tadi belum ada subject predikat. Berarti di titik-titik kita butuh apa, Miss? Butuh subjek predikat. That's right, kita butuhnya adalah subjek dan predikat. Nah, setelah titik-titik kita sudah dikasih petunjuk yaitu verb 3. Untuk merubah verb 3 menjadi predikat, kita tambahkan auxiliary sebelumnya. Nah, verb 3 itu auxiliary yang bisa gandeng atau jenis auxiliary yang bisa jatuh sebelumnya verb 3 itu ada 2, Miss. Yaitu to be kalau dia pasif atau have kalau dia aktif. Nah, tapi tadi sudah kita cek discuss di situ nggak punya objek, jadi dia pasif. Artinya sebelum discuss kita butuhnya to be seperti itu ya. Jadi cari subjek dan predikat yang predikatnya di sini berupa to be. Yang alpha kira-kira bisa nggak, Miss? Yang alpha harus ada to be. Enggak bisa. Nggak bisa ya berarti. Good. Nanti kita butuh objek. Kalau diartikan nanti nggak enak. Masalah tersebut sudah membahas oleh para direktur kan nggak enak. Membahas oleh para kan nggak enak. Oke, berarti alpha bukan. Kalau yang bravo kira-kira bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada to be dan is. Kalau is itu apa? To be bukan? Pasif. Aktif ya jadinya. Kalau is itu to be bukan, Miss? Is itu to be. Berarti kalau to be diikuti verb 3 aktif atau pasif? Pasif. Berarti bravo bisa nggak? The problem is already discussed. Bisa. Bisa ya, kita tahan dulu karena tadi sudah kita cek tuh dia nggak punya objek, berarti kita pasif predikatnya. Ya, berarti bravo kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, ada to be nggak? Maksudnya di predikatnya bisa nggak dia? Bisa. Bisa juga ya, berarti antara Bravo sama Charlie kita tahan dulu. Kalau yang Delta bisa nggak, Miss? Nggak bisa. Nggak bisa ya, berarti antara Bravo dan Charlie saja. Nah, bedanya Bravo sama Charlie apa, Miss, bedanya? Perfect sama present. Oke, good. Boleh nggak saya bilang present perfect? Present perfect. Enggak. Ada loh tenses namanya present perfect, Miss. Yaitu yang I have, misalnya I have been to Malang. Misalnya saya pernah ke Malang, itu pakainya present perfect. Oke. Jadi yang Bravo itu present, kalau yang Charlie itu namanya past. Tapi benar past perfect. Jadi gini, Miss, di TOEFL itu yang perlu Miss tanda apa namanya? Garis bawahi atau Miss ingat-ingat itu nggak perlu yang tenses yang nama-namanya continuous, yang perfect continuous itu nggak penting. Yang perlu Miss bedakan cuma 2, yaitu present sama past. Itu yang saya cermati selama ini. Ya, jadi tenses yang diteskan di TOEFL atau yang keluar di TOEFL yang nanti kita jadi analisa itu cuma 2. Membedakan lampau itu past ya, sama fakta atau present. Jadi untuk perfect, untuk continuous, perfect continuous itu nggak akan keluar. Maksudnya tidak akan dipertanyakan seperti itu. Jadi fokusnya adalah di past sama present aja ya, Miss. Nah, di situ yang Bravo kan ada is tuh, dia present. Kalau yang Charlie dia had, auxiliary-nya di lampau, gitu aja. Jadi bedanya present sama lampau. Untuk tahu kita butuhnya present sama lampau, present atau past, kita cek lagi ke soal, ya. Nah, di soal di situ setelahnya when dia pakai predikat was. Dan memang kalau when, conjunction when itu tensesnya harus sama. Kalau setelahnya pas, maka sebelumnya juga harus pas supaya konteksnya nyambung. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang mana, Miss? Charlie. That's right. The answer is Charlie. The problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan
Masalah tersebut telah dibahas oleh para direktur ketika masalah itu diajukan atau diangkat lagi oleh para supervisor. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi atau mungkin ada pertanyaan? Enggak, clear, Sir. Lanjut ke contoh soal kedua, Miss. Caranya sama, coba dicari predikat dulu di soal, Miss. Apakah ada predikat di soal? Predikat ada Ya, yang mana? uncaring. Uncaring. Uncaring itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, bisa nggak jadi predikat? Enggak bisa. Nggak bisa, berarti cek lagi yang lain selain uncaring, ada nggak kata kerja sebagai predikat? Enggak ada. Nggak ada ya, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Atau gini, Miss, misalkan Miss bingung nih, ada kata, ada ingnya, sedangkan ingen biasanya itu kata kerja tuh. Nah, tapi kalau diawali dengan an, kalau ada kata yang berakhiran dengan an, maksudnya kok berawalan dengan an, itu sudah pasti dia adalah adjektif, bukan verb. Contohnya adalah kata unable, ya. Unable itu tidak mampu atau tidak kuat seperti itu. Contohnya lagi adalah untold, masih rahasia kayak gitu ya, atau tidak ada yang tahu seperti itu, untold. Tidak diketahui seperti itu ya. Unknown tadi, unknown. Ini adalah adjektif semua, Miss. Oke, jadi kalau ada kata yang ada tambahan atau prefix ya, namanya awalan yaitu an, dia adalah kata sifat, bukan kata kerja. Seperti itu. Oke. Terus tadi di titik-titik belum ada predikat, kemudian sebelum titik-titik ada subjek belum, Miss? Ada. Yaitu Much of carnage of 11 giraffes and piglets. Oke, much of the carnage itu ya, subjeknya adalah di much-nya boleh, atau kalau much of the jadi dianggap satu kata, ya subjeknya di carnage, sama aja. Boleh much, boleh carnage ya. Nah, intinya sudah ada subjek, kita butuh predikat. Sayangnya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, semuanya bisa jadi predikat. Kenapa? Karena ada auxiliary, yaitu kata must. Kalau menemukan ada modal auxiliary fix, modal itu hanya bisa menjadi predikat saja. Oke, nah berarti kelima jawaban bisa jadi predikat. Sekarang kita adalah tantangannya adalah mengecek kata kerja setelah modalnya. Nah setelah modalnya ada kata kerja commit. Tahu nggak Miss artinya commit itu apa? Komit berkomit. Apa ya? Sama kayak ini, perpetrate. Mungkin lebih familiar kita pakai ini. Melakukan. Melakukan, that's right. Cuman bedanya dengan do itu netral. Maksudnya netral, melakukan sesuatu yang baik biasanya ya. Tapi kalau commit sama perpetrate itu untuk melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya commit crime, commit suicide. Sama, perpetrate juga sama, itu artinya melakukan tapi untuk sesuatu yang negatif. Dan ini saya sering sekali menemukan kata ini di dalam ketika tes TOEFL. Berkali-kali saya tes TOEFL nemu kata ini, Miss. Ya, yang jarang mungkin perpetrate-nya, tapi commit sering sekali seperti itu. Nah, melakukan itu butuh objek nggak, Miss? Melakukan, ya. Betul ya, butuh objek ya. Nggak mungkin kita cuma bilang, saya hari ini ingin melakukan. Terus saya diem. Pasti ada yang tanya, melakukan apa gitu. Berarti melakukan itu butuh objek. Nah, kalau yang alfa itu boleh nggak, Miss? Yang alfa itu bentuknya boleh nggak? Enggak. Ya, betul. Nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena ada preposition by. Karena ada preposition by. Padahal commit itu dia butuh objek. Ya, dan ini aktif karena bukan be verb 3 ya, dia modal verb 1 dia aktif, auxiliary verb. Nah, berarti yang alfa ini secara bentuk itu sudah salah, jangan dipilih. Nanti kalau diartikan nggak enak dia, Mas. Oke. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo must be committed. Itu pasif ya. Nah, setelah titik-titik tadi ada objek nggak, Miss? Ada Yaitu uncaring hunters. that's right, uncaring hunters itu kata benda yang dijelaskan sama kata sifat. Intinya ada kata benda di situ sebagai objek. Berarti boleh nggak bravo saya masukkan di titik-titik? Must be committed. Enggak.
Nggak boleh ya, karena pasif tidak boleh punya objek. Nah, sedangkan yang Bravo ini pasif, terus setelah titik-titik ada objek, berarti nggak bisa Bravo, harus ada preposisinya dulu ya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, must have committed itu aktif atau pasif, Miss? Aktif. Aktif ya. Boleh punya objek ya tadi ya, perpetrate karena memang sorry kok perpetrate, commit itu butuh objek, dan setelah titik-titik ada objek, berarti kalau ini kita masukkan di titik-titik itu bisa, tapi jangan buru-buru dulu dipilih, Miss, kita tahan dulu aja ya. Kalau yang delta itu aktif atau pasif, Miss? Kalau yang delta pasif. Pasif ya, karena ada be verb 3. Nah, tapi setelahnya sudah ada preposisi by. Oke, by ini nanti akan merubah kata benda hunters, uncaring hunters menjadi keterangan, namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Intinya adalah yang delta ini juga boleh. Oke, nah kalau ada dua kemungkinan jawaban yang benar seperti ini, ada dua cara, Miss. Boleh mengartikan, boleh kita hubungkan subjeknya itu dengan kata kerjanya. Oke, maksudnya dihubungkan gimana? Commit tadi artinya melakukan. Yang bisa melakukan itu hanya benda hidup. Nah, tahu nggak Miss artinya carnage apa? Nggak tahu. Carnage itu sama kayak ini, hunt, sama kayak killing, sama kayak apa ya? Iya, ini sama kayak hunt, sama kayak killing, sama kayak apa lagi ya? Murder. Artinya apa, Miss? Pembunuhan. Pembunuhan ya. Jadi pembunuhan, pembantaian, pemusnahan seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau diartikan banyak dari pemusnahan atau pembunuhan. Nah, pembunuhan itu benda hidup atau benda mati, Miss? Mati. Benda mati ya, berarti bisa melakukan nggak? Enggak. Bisanya adalah dilakukan. Berarti dari situ sudah kelihatan jawabannya. Jawabannya adalah yang delta. Ya, yeah, that's right. Seperti itu, Miss. Nah, untuk contoh kedua, sorry, nanti kalau diartikan seperti ini. Banyak perburuan atau pembunuhan atau pemusnahan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah diperbuat oleh para pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum ke contoh ketiga. Berarti itu langkah terakhirnya harus diartikan ya, Sir ya? Ya, jadi kalau misalnya Miss menemukan ada dua kemungkinan jawaban yang benar, ya maksudnya bisa dimasukkan di titik-titik. Nah, berarti artikan, Miss. Kayak gitu. Apalagi memang aktif pasif ini adalah deals with meaning atau notion atau context. Jadi kita berurusan dengan makna. Otomatis satu-satunya cara untuk membedakan apakah yang aktif ataukah yang pasif harus dimaknai atau diartikan seperti itu. Oke. Dapat ya? Oke. Sama dengan conjunction. Kalau Miss menemukan ada di pilihan ganda kita di titik-titik kita butuh conjunction, di pilihan ganda ada lebih dari satu kemungkinan jawaban. Mau nggak mau harus diartikan karena penggunaan konteks, dan conjunction itu ada pemakaian masing-masing seperti itu. Ya. Nanti kita akan belajar conjunction di hari ke-10, Miss. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Sorry, belum saya hilangkan ininya. Oke. Contoh soal ketiga, caranya sama, dicari predikat dulu. Apakah Miss Nizar menemukan ada predikat di soal? Predikat. Enggak. Are you sure? Because, sorry? Was. Ini ada kata was dismissed, jadi auxiliary verb. Was di situ sebagai auxiliary, Miss, karena ada verb setelahnya. Seperti itu. Nah, berarti ada predikat, subjeknya was dismissed di sini yang mana? He. Ya, that's right, he. Nah, sebelumnya he itu ada apa tuh? Ada conjunction that. Ada conjunction. Nah, kalau ada conjunction, ada subjek, ada predikat, maka kita butuh apa? Butuh subjek predikat. Subjek predikat. Kita cek sebelumnya that. Apakah sudah ada predikat? Tadi kita tarik dari depan ke belakang sampai menemukan was, belum ada predikat. Dan sebelumnya that harus ada predikat, berarti di titik-titik harus dimasukkan satu predikat. Di sebelum titik-titik, apakah ada subjek, Miss? Ada. Yaitu? The X-ray treatments.
Good, di X-ray treatments itu sudah ada subjek, berarti kita hanya butuh predikat saja. Sayangnya A, B, C, D keempat-empatnya itu bisa jadi predikat. Kenapa? Yang alpha verb 2, fungsi verb 2 di dalam kalimat hanya bisa menjadi predikat. Yang Bravo ada auxiliary verb, fix dia predikat. Yang Charlie ada auxiliary verb, fix dia juga predikat. Yang Delta itu ada auxiliary verb juga, fix dia juga predikat. Oke, nah semuanya bisa jadi predikat. Nah sekarang kita lihat kata kerjanya. Kata kerjanya itu dia menggunakan kata bentuk-bentuk dari kata give, artinya memberi atau memberikan. Nah memberi atau memberikan itu butuh objek nggak, Miss? Memberikan butuh Butuh ya. Nah setelah titik-titik apakah ada objek? objek ada. Yang mana? Oh, nggak ada ya. Nggak ada ya. Nah berarti kita nggak butuh yang memberikan atau memberi. Kita butuhnya adalah yang diberi atau diberikan, artinya pasif. Nah di situ kan tadi butuh predikat dan pasif. Predikat dan pasif itu bentuknya cuma satu, yaitu be verb 3. Ya. Nah, A, B, C, D yang be verb 3 yang mana, Miss? Atau yang mana aja kalau misalkan ada lebih dari satu? Were given sama been given. Oke, good. Yang Bravo sama Delta ya, were given sama been given. Dan dua-duanya sama-sama lampau, Miss. Nah, ini masalahnya ini sebenarnya belum kita bahas ya, karena ini masalahnya adalah mengenai adverb. Perbedaannya hanya di penempatan kata daily. Oke, nah yang saya bilang tadi perfect atau simple nggak perlu dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan adalah present atau past-nya. Nah tapi di sini bukan present past bedanya ya, tapi sama-sama past. Bedanya hanya di penempatan kata daily. Nah sekarang gini, daily atau keterangan di sini ya, keterangan waktu. Keterangan ini tidak bisa muncul di antara subjek sama auxiliary pertama, Miss. Oke, di kalimat formal ya maksudnya, atau di TOEFL itu jangan dimunculkan subjek, kemudian sama auxiliary pertama itu jangan dipisah sama keterangan. Kenapa kok gitu? Karena dalam bahasa Inggris, orang Inggris itu atau orang sana itu kalau mau ngomong, subjek sama auxiliary-nya itu biasanya disingkat. Contohnya kalau ada I sama am, you sama are jadi your, they sama are there. Jadi mereka bisa singkat. Tapi kalau di tengah-tengahnya they sama are misalnya ada keterangan, nggak bisa disingkat. Ada yang memisahkan seperti itu ya. Jadi keterangan tidak bisa muncul di setelah subjek dan di sebelum auxiliary pertama. Bolehnya di setelah auxiliary pertama, seperti itu. Nah, berarti dari keterangan saya barusan jawabannya Bravo atau Delta? Bravo. Ya, jawabannya adalah yang Bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan perawatan sinar X diberikan setiap hari hingga tiba waktunya ketika dia dipulangkan dari rumah sakit. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke latihan, Miss? Enggak, sorry. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan seperti biasa. Dicoba dulu waktunya 30 detik ya, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Written by Sorry, yang mana, Miss? Delta. Yang Delta, that's right. Jawabannya adalah yang Delta. Kalau yang, oke, kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was adapted, auxiliary verb, dan dia pasif ya karena be verb 3. Subjeknya adalah carry me back to old Virginia. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Nah, artinya di sini kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita cek di pilihan ganda, itu ada bentuk kata kerja, yaitu dari kata kerja write, artinya menulis. Oke. Nah, menulis itu boleh punya objek, boleh tidak. Karena boleh saya cuma bilang, saya sedang menulis, jangan diganggu. Nah, itu bisa. Tapi saya juga bisa bilang, saya sedang menulis sebuah surat. Nah, jadi menulis itu boleh dikasih subjek, boleh dikasih
Boleh juga enggak, seperti itu. Jadi dia bisa aktif, bisa pasif. Nah, kita cek aja A, B, C, D. Yang alfa, nah tidak mungkin predikat di soal structure TOEFL ya muncul di paling depan, itu nggak akan mungkin. Jadi kalau Miss menemukan ada titik-titiknya di paling depan, kemudian di pilihan ganda itu diawali dengan predikat fix, jangan dipilih Miss. Sudah pasti salah itu. Oke, berarti alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subject his writing, ada predikat was, tapi tidak ada conjunction. Nggak bisa ya, nanti double subject, double predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie juga sama, ada subjek he, ada predikat wrote, tapi tidak ada conjunction untuk memisahkan dua subjek, dua predikat, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Dia verb 3 berdiri sendiri, pasif ya, ada banyak. Oke, betul. Nanti kalau diartikan ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia, diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Silahkan Miss, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Occurring. Yang mana? Yang occurring, berarti yang Bravo ya. Bravo. Oke, that's right. Jawabannya adalah yang Bravo, Miss. Kita cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Indian summer. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi. Nah, kalau kita cek A, B, C, D di situ, semuanya ada dari turunan bentuk kata kerja occur, artinya terjadi. Dan yang saya bilang tadi, occur itu adalah salah satu contoh kata kerja yang tidak perlu objek. Nah, kalau ada kata kerja yang tidak perlu objek dan Miss menemukan ada yang ed seperti ini berdiri sendiri, fix dia adalah verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan di titik-titik, nanti predikatnya double. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo occurring, itu kata kerja tapi tidak bisa jadi predikat. Dan dia aktif memang untuk occur, itu selalu aktif, tidak bisa pasif. Kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie ada verb SES fungsinya hanya sebagai predikat ya. Kalau kita masukkan predikat lagi nanti double predikatnya. Kita butuh fanboys nanti. Charlie nggak bisa. Yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, delta nggak bisa. Berarti fix jawabannya satu-satunya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke, good job, Miss. Lanjut lagi ke number 3. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Give. Yang Charlie ya berarti ya? Ya. Baik, kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada lay, subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada conjunction but, subjeknya others, ya. Nah, tapi tidak ada predikat setelahnya. Berarti di situ kita harus carikan predikat. Nah, karena setelah titik-titik ada objeknya, ya sudah cari yang aktif langsung ya, karena sudah kelihatan tuh ada objeknya. A, B, C, D yang kata kerja atau predikat dan dia aktif itu cuma satu, yaitu yang Charlie. Ya sudah jawabannya yang Charlie. Good job, Miss. Nanti kalau diartikan beberapa jenis ular itu bertelur, namun beberapa yang lain itu memberikan kelahiran. Maksudnya melahirkan anak yang hidup seperti itu atau bayinya hidup-hidup seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 4. Dicoba dulu ya, silahkan. Flaps its ears. Yang berarti yang mana? Charlie. Ya, that's right, yang Charlie ya. Kita cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada predikat is overheated. Subjeknya it, ada conjunction when, berarti fix di titik-titik kita butuh predikat. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu an elephant. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, alpha bukan. Yang bravo ada subjek lagi yaitu its ears, kemudian ada predikat. Nah, nanti double subjek.
Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat flaps, ada objeknya its ears, nggak apa-apa karena flaps memang butuh objek ya. Berarti kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada flapped by its ears. Nah ini, flap di situ verb 3 karena tidak punya objek. Sedangkan mengepak-ngepakkan itu dia butuh objek. Oke. Nah berarti verb 3 nggak bisa jadi predikat, Delta nggak bisa fix. Jawaban satu-satunya berarti yang Charlie. Nanti kalau diartikan, seekor gajah mengepakkan telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, next number 5. Dicoba lagi, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang. Have published. Yang Bravo. Ya. Oke, mari kita cek bersama, Miss. Oke, kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Ada conjunction although. Tarik ke belakang lagi setelah koma ada subject only 7 of her poems. Nah, tapi belum ada predikat ya. Tiba-tiba setelah titik-titik langsung kemasukan conjunction yaitu while. Berarti dia belum ada predikat, kita harus carikan predikat, tapi kita cek dulu ke belakang setelah conjunction. Kelengkapannya ya ada subjek yaitu she, predikatnya adalah was. Oke, nah berarti kalimatnya benar, kita hanya butuh predikat saja. Oke. Nah, yang bisa jadi predikat antara Bravo, Charlie, atau Delta kalau publish di situ adalah verb 2. Tapi kalau publish di situ verb 3, ini tidak bisa jadi predikat, tidak bisa jadi jawaban. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan publish di situ verb 2 atau verb 3? Kita harus tahu dulu arti verb satunya yaitu publish. Publish itu artinya adalah menerbitkan. Nah, menerbitkan itu nggak mungkin saya cuma bilang, Miss hari ini saya ingin menerbitkan. Terus saya diem, pasti Miss tanya menerbitkan apa? Buku atau film atau apa gitu. Nah, berarti menerbitkan butuh objek. Kita cek setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik langsung ketabrak conjunction. Nah, ini nggak punya objek dia. Nah, artinya published di situ dia pasif, artinya dipublikasikan, yaitu verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, kita cek berarti antara Bravo sama Charlie. Kalau yang Bravo tadi aktif ya, Miss, have published. Nah, nanti kita butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya. Nanti kalau kita artikan nggak enak, Miss. Meskipun Emily Dickinson sekarang ini merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya telah mempublikasikan ketika dia masih hidup. Nah, masa puisinya telah mempublikasikan? Nah, mempublikasikan apa? Nggak ada. Berarti Bravo nggak bisa, Miss. Jawabannya adalah yang Delta, ya. Nah, nanti kalau diartikan Bukan yang meskipun Charlie. sorry, ya, jawabannya adalah yang Charlie, ya, yang were published. Oke. Nah, nanti kalau diartikan meskipun Emily Dickinson itu sekarang merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan atau diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Nomor 5 ya. Yes. Oke, kita lanjut lagi. Kalau gitu nomor 6. Dicoba lagi, jangan takut salah, kita belajar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Received. Yang mana? Received. Yang alpha? Bentar. Iya kayaknya sorry.
Oke, kita cek bersama ya. Kita cari predikat dulu, Miss. Di situ setelah koma itu ada kata became, itu verb 2. Oke, berarti predikat subjeknya adalah Pearl as bug. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, ataupun tidak ada predikat lagi. Ya, berarti kalimatnya sudah lengkap. Tapi kalau kita cek di pilihan ganda itu ada kata kerja turunan dari kata receive, artinya menerima. Nah, menerima itu butuh objek ya, Miss. Nggak mungkin kita hanya bilang, eh, hari ini tadi saya menerima loh. Pasti Miss bertanya, menerima apa kayak gitu. Oke, berarti menerima butuh objek. Nah, kita cek setelah titik-titik apakah sudah ada objek. Ternyata setelah titik-titik sudah ada objek yaitu the Nobel Prize. Nah, artinya di sini kita butuh yang aktif memang, yang menerima. Nah, tapi tidak bisa jadi predikat karena sudah ada predikat, Miss. Oke. Kita cek aja di pilihan ganda, yang alpha receive di situ verb 2 karena aktif. Dia punya objek yaitu the Nobel Prize. Nah, kalau kita masukkan verb 2 lagi di sini, nanti predikatnya double. Ada became, ada received. Berarti alpha nggak bisa, ya Miss. Kalau yang Charlie itu verb 1 itu aktif dan dia bukan predikat, kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek she, ada predikat verb 2 receive tapi tidak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi was received, pasif nggak boleh punya objek, kita juga nggak butuh predikat lagi. Delta berarti nggak bisa. Ya sudah berarti satu-satunya jawaban adalah yang Bravo. Oke. Hmm. Ya, jadi in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for literature. Kalau diartikan di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, Miss? Atau lanjut ke nomor 7? Oke, oke. Berarti yang receive itu yang A itu butuh subjek ya, Sir ya. Kalau itu pasif atau kalau itu aktif atau butuh to be kalau misalkan itu pasif gitu ya. Jadi harus ada yang mengikuti gitu ya. Ya, harus ada yang diikuti gitu ya. Maksudnya gimana, Miss? Kalau kita mau masukkan received, Berarti kalau misalkan itu aktif, berarti harus ada subjeknya. Dan itu kan satu sama kalimat. conjunction. Subject sama conjunction. Betul. Jadi kalau Oh, ada conjunction subject bisa receive. Karena receive kan di situ verb 2. Dia punya objek tuh setelah titik-titik. Seperti itu. Tapi kalau cuma subjek aja, itu tetap nggak bisa, Miss. Jadi kalau misalnya ada subjek terus receive tetap nggak bisa. Contohnya yang Charlie itu ada subjek she, ada predikat receive. Nah, tapi kalau nggak ada conjunction nggak bisa. Ya, di soal nggak ada conjunction, Charlie juga nggak ada conjunction seperti itu. Oke. Oke, dapat ya. Kita lanjut ke Ya. nomor 7. Dicoba lagi, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oh, was elected delta. Yang delta, oke kita cek bersama ya. Kita cari predikat dulu di soal, tarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja sebagai predikat, ternyata belum ada. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Cari subjeknya dulu. Sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu Dennis Chavez. Oke, berarti sudah kelihatan ya, kita hanya butuh predikat saja di situ. Oke. Yang alpha, nah ada conjunction. Nggak bisa kalau subjek predikatnya cuma satu dimasukin conjunction, nggak bisa. Yang bravo, nah elected di sini kemungkinan verb 2, dia predikat ya, bisa jadi jawaban, tapi dia juga bisa jadi verb 3. Ya, nggak bisa jadi jawaban karena verb 3 berdiri sendiri nggak bisa jadi predikat. Nah, cara menentukan apakah elected ini verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti kata elect. Elect itu artinya adalah memilih, ya. Nah, memilih itu butuh objek. Nggak mungkin saya cuma bilang hari ini saya ingin memilih. Terus saya diem. Pasti ada pertanyaan, memilih apa atau memilih siapa?
Berarti memilih butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Nah, otomatis elected di sini bukan artinya memilih tapi dipilih. Berarti dia verb 3, nggak bisa jadi predikat. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie ada predikat was selected tapi ada conjunction-nya who, nggak boleh kalau subjek predikat cuma satu dimasukkan conjunction, Charlie nggak bisa. Berarti fix jawabannya adalah yang delta. Good job. Nah, nanti kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju kursi DPR di tahun 1938 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Next ya, Miss. Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Lanjut, Sir. Lanjut, oke. Number 8, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Had been conducted. Had been conducted. Oh, sorry. Oke, had been conducted. Oke, berarti yang Charlie ya. Mari kita cek bersama. Cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Cari subjek sebelum titik-titik. Nah, di paling depan ada kata experiments. Itu kata benda. Berarti sudah ada subjek. Kita hanya butuh predikat saja berarti ya. Yang alpha dia bisa jadi predikat, auxiliary verb. Dia aktif ya. Kalau yang Bravo dia juga bisa jadi predikat, auxiliary verb, dia aktif juga. Yang Charlie dia auxiliary verb bisa jadi predikat, nah tapi dia pasif, ada to be verb 3. Kalau yang Delta, nah ini nggak bisa, dia jadi predikat nggak boleh, karena verb ing berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary lain nggak bisa ya, berarti antara Alpha, Bravo, dan Charlie. Bedanya yang Alpha itu aktif, dia present, yang Bravo itu aktif, dia lampau. Kalau yang Charlie itu dia pasif dan lampau. Intinya dia pasif gitu aja. Kita cek dulu aja aktif pasifnya. Ya. Caranya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata conduct. Conduct itu sama kayak commit tadi, Bis. Sama kayak perpetrate, ya. Artinya melakukan, cuman beda konotasi. Kalau conduct sama perpetrate itu melakukan sesuatu yang negatif, kalau conduct itu melakukan kalau commit sama perpetrate itu melakukan yang negatif, kalau conduct itu melakukan sesuatu yang positif. Contohnya penelitian, contohnya eksperimen di sini ya. Nah, melakukan itu butuh objek ya, nggak mungkin kita hanya bilang saya ingin melakukan, terus saya diem. Nah, ambigu nanti ya, jadi melakukan butuh objek. Kita cek setelah titik-titik, apakah ada objek? Ternyata tidak ada. Artinya di sini kita tidak butuh melakukan, tapi butuhnya dilakukan. Jadi predikat yang pasif. Satu-satunya predikat yang pasif hanyalah yang Charlie. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika dan Eropa dengan baik sebelum tahun 1900. Seperti itu. Oke, next number 9 ya. Dicoba dulu Miss, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Transforming. Berarti yang B. yang Bravo ya. Oke, kita cek dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is called, subjeknya adalah subjeknya adalah raw materials. Itu bukan subjek ya, Miss. Dia walaupun dia kata benda, tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena predikatnya tadi pakai is. Subjeknya harus tunggal, sedangkan materials itu s, artinya benda-benda atau bahan-bahan. Dia jamak. Berarti itu bukan subjeknya. Ini adalah kata benda tapi sebagai objeknya sesuatu di sini. Nah, berarti kita masih kehilangan subjek. Oke. Kalau kita cek ABCD itu ada turunan kata kerja transform, artinya merubah. Nah, kata kerja itu bisa jadi subjek, syaratnya harus dibendakan dulu atau dirubah jadi gerund, yaitu verb ing.
Nah, A, B, C, D yang verb ing hanyalah yang bravo, yang aktif ya maksudnya, karena dia punya objek setelah titik-titik yaitu raw materials tadi. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Good job, Miss. Nanti kalau diartikan merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna, itu disebut dengan manufacturing atau perakitan. Nah, mungkin di sini sebelum Miss bertanya kenapa itu pasif kok boleh punya objek. Nah, beberapa kata kerja, Miss, kalau dipasifkan itu boleh punya objek. Beberapa, hanya sedikit. Nanti akan saya kirimkan di bentuk dokumen ya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kok dia boleh punya objek padahal dia pasif? Karena kalau dia diaktifkan atau ketika dia aktif, itu dia termasuk ke kata kerja ditransitif atau kata kerja yang objeknya itu ada dua. Contoh kalimatnya adalah, saya menggunakan kata call juga ya, menyebut atau memanggil. Contohnya adalah, saya memanggil adik saya, misalkan Naruto. Naruto. Contoh ya. Nah ini kalau di Inggris kan, I call my little bro atau my little sis misalnya. Kalau Naruto berarti bro ya. My little bro Naruto. Misalnya seperti ini. Nah itu ada subjek satu yaitu I, predikatnya juga satu yaitu call. Nah tapi objeknya ada dua yaitu my little bro sama Naruto. Nah nanti kalau dipasifkan, ini jadinya adalah my little bro is called Naruto. By me boleh ditulis lagi tapi nggak juga nggak apa-apa. Kalau di speaking nggak perlu, kalau by me itu nggak ada ya. Sama by everyone itu nggak ada. Oke, nah nanti kalau diartikan sama, adikku dipanggil Naruto olehku atau disebut Naruto olehku. Bedakan ketika saya bilangnya adalah my little bro is called by Naruto. Nah, nanti ini beda arti. Ya, jadi kalau yang atas itu adikku dipanggil Naruto, itu berarti Naruto itu ya adikku. Tapi kalau yang bawah adikku dipanggil oleh Naruto, berarti di situ Naruto orang yang berbeda. Nah, inilah alasan kenapa called itu walaupun dipasifkan dia boleh punya objek. Ya betul, dia boleh punya objek karena ketika dia aktif objeknya ada dua. Seperti itu, Miss. Dapat ya? Oke, selesai. Dapat. Oke, dan tapi untuk kata kerja apa-apa aja itu sebenarnya hanya sedikit dan nggak perlu dihafal. Nanti saya kirimkan dokumen. Saya sarankan untuk disalin ya, Miss. Karena ketika kita menyalin atau menulis kembali, otak kita merekam. Tapi kalau hanya diingat-ingat, trust me, akan hilang. Seperti itu. Apalagi kalau kita ketabrak sama kerjaan, sama kuliah, dan sebagainya. Seperti itu nanti pasti lupa. Seperti jadi saran saya nanti ditulis kembali. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir ya. Berarti nomor 10 dicoba dulu, Miss. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, Comparing, yang mana? comparing, Yang alfa ya berarti, Miss. iya. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is. Oke, cari subjeknya. Nah, sebelum is itu ada kata that, hati-hati Miss, that di sini bukan conjunction. Kenapa? Kalau dia conjunction, maka kita kehilangan subjek nanti. Jadi that itu bukan conjunction tapi dia adalah subjek ya. Dia kata ganti artinya itu. Sama kayak that is my book. That is your book. That is Mr. P misalnya. Nah, itu that itu butuh that itu adalah subjek di situ. Oke, artinya kalimat ini sudah lengkap ada subjek dan predikat. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D, di situ ada bentuk turunan dari kata compare yang artinya adalah membandingkan. Membandingkan itu butuh objek ya, Miss. Nggak mungkin saya hanya bilang, yuk kita membandingkan misalnya. Pasti nanti ada pertanyaan, membandingkan apa? Kayak gitu. Berarti membandingkan itu butuh objek.
Seperti itu. Nah, kita cek dulu setelah titik-titik apakah ada objek, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita cari yang pasif dan dia tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3. Verb 3 saja, ya. Nah, berarti jawabannya yang mana, Miss? Compared. Ya, that's right. The answer is compared atau yang delta. Oke, kalau yang alpha nanti kita butuh objek. Memang comparing nggak bisa jadi predikat, tapi dia nanti butuh objek karena membandingkan itu butuh objek. Alpha nggak bisa, kalau yang Bravo sama, itu aktif juga, to be comparing, untuk membandingkan. Nah, dia tapi nggak ada objeknya, nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kalau ada titik-titik di paling awal, di pilihan ganda diawali dengan predikat, jangan dipilih. Sudah pasti salah ya. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta, itu verb 3. Nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar itu sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ketiga, Miss, yaitu mengenai aktif pasif. Nanti kalau ada waktu, saran saya latihan yang habis ini saya kirimkan, dikerjakan, dan nanti saya juga kirimkan link untuk pembahasannya. Seperti itu. Dan saran saya mungkin weekend ya, kalau misalkan Miss libur, kerja atau kuliahnya bisa dikuatkan di situ, seperti itu, Miss. Supaya jadi insting maksud saya. Biar Miss merasakan yang saya rasakan kalau pas kita tes. Jadi kayak nggak perlu mikir, udah tahu, oh ini adalah verb 3, ini adalah verb ing, ini adalah verb 2. Seperti itu, Miss. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya, cukup, Sir. Cukup ya? Nanti Baik. latihan lagi. Iya. Oke, ya benar. Saya lihat memang untuk materi ketiga ini, kalau saya lihat dari member-member saya yang lain juga cukup menantang. Mereka bilangnya memang apa ya? Kata mereka sulit tapi asik. Ya memang beginilah kalau apa namanya? Kayak main game kalau menurut saya. Jadi cari puzzle, yang hilang apa cari di ABCD, yang hilang apa cari di ABCD, seperti itu. Oke, kalau gitu saya tutup ya, Miss. Thank you so much for having me this evening. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Miss. You're welcome.